tahu bagaimana pentingnya vitamin D dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat di sini, sebetulnya vitamin D itu sumbernya dari mana aja dan apa sih yang vitamin D kenapa penting? Nah, vitamin D itu disebut juga kalsiferol. Ya, kemudian dia merupakan seperti hormon yang kita bilang psiko atau neurosteroid. Ya, jadi mirip-mirip hormon steroid. Nah, vitamin D sifatnya dia larut dalam lemak dan secara alami sumber dari eksogen atau sumber luar dia hadir dalam beberapa makanan dan ditambahkan ke makanan kita dan tersedia sebagai suplemen makanan. Nah, kalau ditanya sumbernya apa aja sih vitamin D? Makanan bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan. Dan sintesis di kulit, ya kalau kulit kita kena matahari, maka akan terjadi sintesis vitamin D. Kemudian suplemen, suplemen yaitu tablet atau cairan yang kita minum yang memang mengandung vitamin D. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada apa namanya makanan yang mengandung vitamin D. Ya, tetapi makanan ini sedikit mengandung vitamin D, tapi banyak apa jenisnya. Ya, jadi artinya kalau kita kekurangan vitamin D, mungkin kita kurang berjemur, tapi ada beberapa penyakit yang memang tidak boleh berjemur, kita perlu suplementasi. Nah, kita lihat di sini bahwa yang tadi sumber eksogen, sumber dari luar yang kita masukkan ke dalam tubuh. Sekarang sumber endogen, ya, bahwa vitamin D itu sebetulnya diproduksi secara endogen, yaitu secara dari dalam tubuh kita oleh sinar matahari. Ya, dalam hal ini adalah sinar ultraviolet. Nah, dia mengenai kulit kita, ya, jadi sinar ultraviolet ya UVB, ya, ultraviolet yang B karena A dan D, tapi yang B ini yang lebih penting ya, yang akan menghasilkan vitamin D. Ya, dia mengenai kulit, masuk ke kulit dan terjadilah proses sintesis vitamin D. Ya. Nah, dari sinar matahari itu dengan gelombang 280 sampai 315 milimeter atau nanometer akan membantu mengubah 7 dihidroksikolesterol itu di kulit menjadi previtamin D3. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahwa dari previtamin D3 akan berubah menjadi vitamin D3 yang akan dialirkan ke liver. Ya, nah ini vitamin D yang merupakan penting sekali di liver yang kemudian akan dirubah bentuknya menjadi kalsidiol dan kalsidiol ini adalah apa namanya yang akan ke ginjal. Ginjal diaktifasi yang menjadi kalsitriol. Nah, kalsitriol adalah bentuk aktif daripada vitamin D. Ya, dia biological active form of vitamin D. Ya, jadi kalau vitamin D aktif namanya kalsitriol. Ya, kalau vitamin D3 itu ada yang aktif dan tidak aktif. Jadi kita bilang yang aktif itu kalsitriol. Nah, kalau kalsidiol itu yang belum aktif ya, vitamin D ini memang ada di dalam apa darah ya yang mengalir dalam darah. Ya, kalsidiol. Ya, atau kita sebut D25OH. Nah, vitamin D25OH inilah yang diperiksa di laboratorium. Ya, jadi kenapa bukan kalsitriol? Kan ini yang aktif. Kenapa mesti kalsidiol? Karena ini bentuknya lebih stabil. Ya, sehingga kalau diperiksa di dalam laboratorium, itu yang dicek adalah vitamin D25OH, ini akan lebih stabil untuk kita mendapatkan angkanya. Apakah angka kalsidiol bisa mewakili kalsitriol? Dan hal ini bisa. Ya, jadi kita memang kalsidiol yang kita pakai di laboratorium. Tetapi dalam ginjal, kalsidiol akan berubah menjadi kalsitriol. Inilah yang akan nanti dibagikan ke seluruh tubuh. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa ada dua bentuk vitamin D secara fisiologis, yaitu yang vitamin D2 namanya ergokalsiferol. Vitamin D2 ini diproduksi oleh iradiasi ultraviolet ergosterol yang terjadi bisa pada jamur, pada ragi, dan tumbuhan tingkat tinggi. Jadi vitamin D2 itu lebih banyak di tumbuhan. Ya. Sedangkan vitamin D3 kita sebut kolekalsiferol, yaitu dia mengalami fotosintesis di kulit vertebrata seperti kita ya ada tulang vertebra melalui aksi radiasi ultraviolet B matahari pada 7 dihidroksikolesterol. Ya, jadi ada vitamin D2, vitamin D3. Lalu pada manusia yang kita pakai adalah vitamin D3. Nah, vitamin D3 yang kita sebut kolekalsiferol ini terbukti nyata paling luas digunakan, aman, stabil, dan baik dalam meningkatkan biomarker serum yang 25OH dihidroksi vitamin D untuk mengatasi kekurangan vitamin D dalam darah. Ya, jadi kalau kita lihat di sini,
vitamin D yang kita butuhkan adalah vitamin D3 yang kita sebut polikalsiferol. Ya, sedangkan vitamin D2 ini akan cepat menurun ya, itu ergokalsiferol. Nah, ini vitamin D3 berfungsi dalam regulasi pembentukan dan mempertahankan tulang yang kuat ya. Dan mempunyai peran dalam regulasi proliferasi dan diferensiasi sel yang mengatur kekebalan tubuh dan juga membantu dalam pencegahan kanker. Vitamin D reseptor yang disebut VDR ya, VDR atau VDR dapat ditemukan di saluran pencernaan, tulang, otak, payudara, prostat, sel imunitas, plasenta, pankreas, dan beberapa organ lainnya. Nah, jadi vitamin D ini yang paling luar biasa. Reseptor artinya tempat menempelnya vitamin D. Jadi seluruh organ tubuh kita itu mempunyai reseptor vitamin D. Sehingga kalau vitamin D kurang, maka organ-organ ini akan bekerja kurang sempurna. Dan kita lihat organnya banyak sekali. Ya, ini gambarnya. Jadi vitamin D akan bekerja di semua organ setelah dia diaktifasi di ginjal. Ya, dia dari liver akan dibawa ke ginjal, kemudian ginjal, di liver, kemudian hasilnya adalah vitamin D25, 1,25 dihidroksi. Ini yang vitamin D yang bentuknya aktif. Nah, ini baru akan diedarkan seluruh tubuh yang mempunyai reseptor vitamin D. Ya, jadi kalau dia ada reseptornya, ya berarti dia nggak butuh vitamin D. Tapi siapa aja yang punya reseptor? Ternyata semua organ tubuh punya reseptor. Ya, jadi kita lihat ada intestin, ini adalah usus, pankreas, ini pencernaan, red blood cell, pembentukan sel darah merah, makrofag, jadi sel darah putih yang membunuh kuman, ya, kolon, usus besar, prostat, ya, breast, ya, payudara, ya, kemudian bone, tulang, udah pasti, jantung, bayangin semua, paratiroid, apa namanya, dan vaskuler sel, ya, jadi semua butuh vitamin D. Makanya kalau kekurangan vitamin D, terjadilah berbagai macam penyakit. Nah, kalau kita lihat di sini, ini petanya, bahwa ini kan apa sirkulasi, ya kemudian akan dibagikan ke seluruh tubuh kita. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, nah, vitamin D itu efeknya ke tulang, ke muscle, ke apa otot, ya, supaya ototnya lebih baik, ya, ke imunomodulasi penyakit-penyakit apa autoimun. Ya, jadi kalau vitamin D-nya kurang, penyakit autoimun pun akan terjadi. Kemudian kardiovaskuler, penyakit jantung juga bisa apa namanya terjadi ya karena kekurangan vitamin D karena jantung mempunyai reseptor untuk vitamin D. Jadi yang harus kita ingat kata kunci ada hampir seluruh organ tubuh itu mempunyai reseptor untuk vitamin D. Oleh karena itu vitamin D itu harus dicukupi ya tidak hanya untuk sisi imun tetapi untuk semua sistem metabolisme di dalam tubuh. Nah, menurut WHO yang disebut World Health Organization, ya dari apa namanya anak-anak di American Academy of Pediatrics ya, jadi khusus anak-anak bahwa kerja vitamin D ini membutuhkan aktivasi vitamin D reseptor yang tersebar di seluruh bagian tubuh untuk mengatur gen. Diketahui lebih dari 1.000 gen yang on and off ya diatur oleh kompleks vitamin D ya dan vitamin D ya reseptor termasuk gen pada sel imun. Nah, fungsi klasik daripada vitamin D adalah metabolisme kalsium. Dia mengatur pemasukan kalsium, kesehatan dan pertumbuhan tulang, pencegahan rickettsia ya, penyakit tulang juga. Nah, yang non klasik itu adalah untuk sistem imunitas ya, kemudian dia beresiko penyakit autoimun dan keparahannya, yang metabolisme seluler di hampir seluruh sel, regulasi sitokin, proinflamasi, penyakit inflamasi, neuropsikiatrik itu adalah seperti autis, ADHD, cancer, dan sebagainya. Nah, kalau kita terjadi defisiensi vitamin D, ya artinya di sini misalnya penyebabnya ada sunscreen, ya karena memakai apa namanya sunblock, sunscreen, ya melanin terlalu tebal, ya jadi orangnya banyak melanin, nanti kulitnya lebih hitam, lebih gelap. Nah, itu juga akan vitamin D-nya juga akan susah masuk ke dalam tubuh. Kalau orang kulit putih akan lebih mudah vitamin D menembus karena melanin warna tuh di dalam kulit namanya melanin tipis itu lebih gampang ditembus. Tapi melanin tebal kayak orang yang kulit hitam di Afrika misalnya itu akan sulit ditembus oleh sinar matahari. Ya, nah, high latitude ya apa namanya uh, tempat yang
tinggi, dan juga winter ya, kalau hujan ataupun musim salju, musim dingin, matahari sedikit, ya air pollution juga, matahari ketutup polusi, nah itu juga akan menyebabkan kekurangan vitamin D. Nah, ini banyak sekali kekurangan vitamin D, seluruh organ tubuh terkena akan menyebabkan berbagai macam penyakit, jadi jantung, liver, ginjal, apa otot ya, itu ya tulang, riketsia itu penyakit tulang, osteoporosis ya keropos tulang, skin disease ya penyakit kulit ya, autoimun, penyakit alergi, penyakit infeksi, neuropsikiatrik ya penyakit saraf ya, semuanya terkena. Nah, rata-rata kadar vitamin D di Indonesia kurang dari 20, yang kita sebut defisiensi vitamin D. Nilai vitamin D normal ada 30 nanogram per mililiter. Kalau kurang dari 20 kita bilang defisiensi. Ya, misalnya pada anak-anak 2 sampai 12 tahun 94% vitamin D. Pada wanita yang takut hitam ya kena matahari 63% kekurangan vitamin D. Pada ibu hamil 61,25%. Sedangkan pada usia lanjut ada 78% karena sejarah keluar rumah. Ya karena mungkin nggak ada yang nganter, tapi ya baiknya berjemur juga, walaupun hanya sebentar. Berjemur nggak berlama-lama, biasanya dianjurkan hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, obesitas ini juga akan faktor-faktor yang mempengaruhi tebal ya, gitu ya, asam lemaknya, sakit kronis, ibu hamil dan menyusui, kulit hitam, bayi dan balita, lansia, ya, dan kurangnya paparan matahari, ya, karena berangkat gelap, masuk ke AC, mobil AC, pulang juga udah gelap, nggak pernah kena matahari, akhirnya defisiensi. Di sinilah letaknya harus ada suplementasi, ya, artinya harus minum vitamin D. Juga kita lihat bahwa kemungkinan efek-efek daripada vitamin D itu juga akan mempengaruhi berbagai macam organ tubuh. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa vitamin D merupakan satu hormon dengan reseptor hampir di seluruh tubuh. Ya, jadi saya lagi reseptornya hampir di seluruh tubuh. Oleh karena itu artinya vitamin D sangat dibutuhkan oleh seluruh tubuh kita. Tidak hanya sisi imun, tidak hanya tulang, tapi juga ginjal, paru, liver, jantung, ya semua. Dan tugasnya tentu akan melancarkan kerja sel jaringan dan juga organ tubuh, ya, dan nyatanya sel-sel imunitas. Sel-sel sistem imun itu sangat penting sekali. Pada zaman COVID, vitamin D sampai 10.000 diberikan pada seorang yang kena COVID ya, karena dia juga apa namanya mengaktifasi sistem imun ya, supaya sistemnya menjadi lebih baik. Nah, vitamin D kalau kita lihat kurang dari 20 nanogram per mililiter, dia kita sebut defisiensi. Ada kekurangan yang merah sini. Ya, insufisiensi yang kuningnya itu antara 20 sampai 30 nanogram mililiter samanya. Insufisiensi dan normal itu optimal atau normal lebih dari 50 nanogram per mililiter. Ya, tapi kalau toksik seperti di Indonesia kita batasnya 30 sampai 100 yang normal, 100 nanogram per mililiter ini kita sebut normal atau optimal atau sufisiensi. Kata lainnya sufisiensi, optimal atau normal. Nah, yang lebih atas itu namanya potensi toksik, potensi jadi keracunan vitamin D. Dan itu nggak boleh. Ya. Nah, lakukan pemeriksaan agar dapat menemukan dosis yang tepat dengan pemantauan dokter. Ini rekomendasi dari Endocrine Society Clinical Practice Guidelines ya. Jadi ini ada daily requirement, jadi akan lihat nilai teratas ya, tapi bisa pakai daily juga. Nah, ini ada dosis harian daripada vitamin D. Ya, jadi prinsipnya adalah untuk mencapai dosis optimum pada tiap apa namanya dengan dosis yang besar ya. Optimumnya 50 nanogram per mililiter dengan dosis besar, dan dilanjut dengan dosis pemeliharaan 1.000 sampai 2.000 nasional unit per hari. Nah, dosis 400 nasional unit kalau kita lihat di sini 400 itu cenderung menurunkan kadar vitamin dalam tubuh. Karena kebutuhannya banyak. Ya. Dengan dosis 1.000 sampai 2.000 international unit per hari itu meningkatkan kadar vitamin D secara perlahan direkomendasikan untuk dosis pemeliharaan. Dan kalau kita lihat di sini dosis 6.400 international unit per hari ini signifikan meningkatkan kadar vitamin D secara cepat ke level optimal, terutama pada kondisi insufisiensi dan defisiensi. Kita lakukan pemeriksaan setiap 3 bulan, pada rutin bisa minimal hanya 1 kali dalam setahun ya, bisa ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa vitamin D memang nggak ada aturannya berapa lama harus diulang.
Tapi rata-rata 3 bulan dulu, udah bagusnya kan suka ulang bulan dan setahun. Nah ini menurut Badan POM berdasarkan keputusan Kepala Badan Obat Pengawas Makanan ya tahun 2020 bahwa vitamin D memiliki rentan keamanan yang cukup luas dengan apa namanya no observed adverse event level adalah 10.000 international unit per hari. Ini adalah 15 studi klinis menyatakan tidak tercatat toksisitas pada penggunaan vitamin D 30.000 internasional unit per hari dan selama di bawah kadar 200 gram per mililiter. Jadi kita lihat ini di bawah 30.000 tidak apa-apa, dan toksisitas di bawah 50.000 pun tidak apa-apa. Nah, ini adalah suplementasi vitamin D mulai dari 5.000 sampai 10.000 per hari ini tidak menyebabkan hiperkalsiemia. Ya, konsentrasi PTH yang tidak terdeteksi, gagal ginjal, pembentukan kristal kalsium, nefrotiasis atau hiperkalsiuria selama vitamin D oral harian yang berkepanjangan. Nah, suplemen sebagai pengukuran potensi toksisitas vitamin D dapat dengan penilaian retrospektif melalui kadar urin 24 jam pada 14 individu pasien dengan asupan vitamin D oral jangka panjang mulai dari 5.000 sampai 50.000. Oh, banyak ya, ya. Untuk lebih cepat dilanjutkan dengan suplementasi menggunakan ini. Jadi hal ini termasuk pasien yang menggunakan 5.000, 10.000 atau 50.000. Nah, apa penelitian yang terbaru? Penelitian yang terbaru melengkapi penelitian saat ini yaitu dengan lebih dari 7.000 pasien dalam 13 tahun terakhir menunjukkan bahwa asupan pemeriksaan D3 oral harian yang berkepanjangan mulai dari 5.000 sampai 10.000 internasional unit per hari dan aman.